Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Akhir hidup kita. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun dan mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menjelang akhir kalender liturgi, Injil mengingatkan kita akan hari kedatangan Anak Manusia yang disebut akhir zaman. Ada beberapa ciri yang diungkapkan oleh Tuhan, yaitu: yang pertama, tidak ada yang tahu. Yang kedua, sifatnya tidak terduga. Yang ketiga, adanya penghakiman. Sikap yang harus diambil oleh setiap orang adalah peka dan berjaga-jaga. Hari Tuhan selain diidentikan dengan akhir zaman, juga diidentikan dengan akhir hidup kita. Dengan perhitungan manusia, kita bisa memperkirakan lama tidaknya masa hidup kita. Kita yang masih sehat dan muda merasa bahwa masih akan hidup dalam waktu yang lama. Kita yang sakit merasa bahwa waktu kita sudah pendek. Namun, semua itu bukan jaminan. Dan sebagian besar dari kita
tidak siap dan cemas menghadapi kematian. Akhir hidup mengajarkan bahwa hidup dan mati kita bukan ada di tangan kita. Kita dapat menguasai dan mengatur banyak hal, tetapi berhadapan dengan akhir hidup, kita hanya bisa menerima. Akhir hidup mengajarkan kita menggunakan waktu sebaik mungkin bersama orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga, komunitas, ataupun gereja yang kita layani. Akhir hidup juga mengajarkan artinya harta surgawi yang kita bawa, yaitu iman, harapan, dan kasih yang kita letakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami agar senantiasa memberikan yang terbaik bagimu dan sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.